Ya, salam sehat. Heboh saham Senin akibat news MSCI 14 Juli 2025, yaitu grup PP yang manggung, terus SSIA, DSSA, dan PANI, dan satunya apa? PANI 2 ya, CBDK apa nggak salah ya, dan lain-lain ya. Jadi intinya kita akan bahas saham bervaluasi besar, di mana news because of MSCI. Jadi ada news MSCI yang mengatakan bahwa brand PTRO cuan intinya berhak masuk MSCI. Beritanya persisnya nggak tahu, tapi efeknya yang jelas yang kita akan ya jabarkan. Ya. Nah, ini saham berkapitalisasi besar yang hari ini manggung dengan kenaikan yang luar biasa. Ini SSIA juga 24%, ARA ini mungkin ya. Brand juga ARA ini, PTRO ARA. Nah, cuan ya, naik 17%, PANI 7%, Raja 4%, DSSA 11%, Ratu 5%, CBDK ya, CBDK 4,5%, BRMS 9% ya. Coba saya sebentar ya. Ya. Ini saya besarkan dikit ya, biar agak enak bacanya. Ya. Ya, di mana valuasinya ini saya ambil yang lebih dari 50 miliar. Ya, ditandai dengan ini 999833222. Ini memang kejadian yang luar biasa ya. Saham berkapitalisasi besar punya level, kalau saya tekan nyawa ya, levelnya 9. SSIA, brand 9, PTRO 9, cuan 8, PANI 3, Raja 3, DSA 3, Ratu 2, CBDK 2, BRMS 2. Di mana asing juga terlihat kentara, akum atau buy ya. Di mana kalau kita lihat net buy asing hari ini, asing malah sell 1,1 triliun ya. Dan valuasi hari ini termasuk valuasi yang cukup besar, bahkan sangat besar ya. Ukuran tidak ada rebalancing, tidak ada angin, hujan, badai ya. Tetapi tiba-tiba meledak ya, valuasi indeks kita, bursa kita 18T, yaitu akibat dari news MSCI yang menyebutkan bahwa brand PTRO, cuan dan sebagainya itu berhak masuk MSCI. Jadi ya memang karena saya nggak beli ya, saya beli TPIA ya. TPIA nggak masuk ya. Kenapa TPIA nggak masuk? Coba kita cek ya. TPIA padahal 500 juta loh.
Oh, jadi TPIA termasuk masuk MSCI ya. Jadi ini adalah saham-saham yang bervaluasi besar hari ini, tetapi non MSCI ya. Kenapa TPIA nggak masuk? Ya, kemudian BRPT nggak masuk ya. Mungkin BRPT masuk MSCI, jadi tidak dimasukkan. Coba kita lihat dulu ya kepastiannya ya, bahwa BRPT itu MSCI bukan. Ya, BRPT masuk MSCI ya. BRPT masuk MSCI. Jadi enggak termasuk di sini. Ini yang non MSCI, atau kalau saya boleh bilang ini adalah kandidat MSCI kalau bulan Agustus yang akan datang, pertengahan sekitar tanggal ya 10 ke atas, 15 ke bawah ya. Oh ya, saya lihat pastinya ya. Ya, kisaran tanggal 12 ya, 12 Agustus 2025, hari Selasa, mungkin di kita Rebo jadinya ya. Rebo dini hari ya kita. Jadi ini asing buy rata-rata di saham yang berprospek MSCI, BRMS. Kalau CPDK ini baru, saya kira belum ya. Pani dulu kalau mau ya. Pani dulu ya, karena memang valuasinya juga besar Pani ya. Di mana brand 8%, asingnya, kandungan asing, PTRO 10%, Pani 6%, DSSN yang banyak 25%, Ratu 4%, BRMS 14%. Ya, besar semua rata-rata ya, seperti BRMS 182 miliar, 113 miliar ya. Hari ini 520 miliar. Jadi besar ya. Atau kalau ingin lihat rata-ratanya, ini market cap-nya, jadi raja nggak mungkin ya. Dari kalau ditinjau dari market cap yang memenuhi MSCI, SSIA nggak mungkin, PTRO juga nggak mungkin. Kalau small maybe ya, small, tapi kita bicara big ya. Raja nggak mungkin, Ratu nggak mungkin, CPDK nggak mungkin. Nah, BRMS bisa jadi ya. Nah ya. Jadi brand memang di atas 100 juta ya. Valuasinya selama 3 bulan. PTRO juga 192 juta. Cuan 222 miliar ya, maaf bukan juta ya, miliar. Pani 119 miliar. Raja 109 miliar. DSSA 174 miliar. Ya. Nah, kalau kita pilih ya, kemungkinan brand bisa ya, karena market cap-nya hampir 1 triliun. 1 triliun. Bukan triliun ini, maafin ya. Hampir 1000 triliun ya. Market cap brand ya, jadi wajar juga kalau brand ini bisa masuk MSCI dengan syarat ya, tentu saja syarat yang ditetapkan oleh MSCI ya. Free float-nya sekian ya. Masalahnya kan free float-nya itu bisa tipu-tipu ya. Maksudnya tipu-tipu, misalnya free float-nya berapa ya free float brand ya? Di sini ada kok. Nah, free float brand ini 12% di atas kertas ya. Tetapi
yang benar-benar di market itu berapa persen. Nah, itu masalahnya. Ya, yang benar-benar di market itu ya harus kita hitung. Yang masih di hold, jadi misalnya manajemen investasi atau bandar lah, katakan itu konsorsium, apalah namanya ya intinya ya, itu masih hold ya selama pasar berlangsung dari saat IPO. Jadi IPO-nya itu tanggal 9 Oktober 2023 ya, dengan kenaikan udah 682% Brent, termasuk hari ini ya. Itu yang masih betul-betul di hold tuh berapa persen ya. Dan betul-betul yang di pasar itu berapa persen, itu ya akan lain ceritanya. Bisa jadi yang di pasar itu cuma 2% ya. Yang 10% masih di hold oleh konsorsium atau manajemen investasi. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Kalau market cap-nya udah hampir 1.000 triliun. Valuasinya 136 miliar. Ya, kandungan asingnya juga 35% di sini. ARA, gila brand ARA. Ya, ketawa sendiri saya lihat brand ARA. Ini underwriter-nya NI. Ini sempurna ya. Kandel Morobosu. Ya, ini bergerak di bidang holding ya, elektrik, utilities atau ya berkaitan dengan energi baru terbarukan. Ya, dia udah masuk ke indeks Movis. Ya, itu catatan ya. Nah, itu ya, brand. Jadi memang wajar brand masuk ke MSCI dengan syarat tadi. Free float-nya benar-benar free float enggak. Karena ada syaratnya ya, free float sekian gitu ya. Nah, terus yang kemungkinan kedua, ya kita ambil terbesar aja, PANI, DSSA ya. DSSA udah cukup lama melantai di saham. Ya. DSSA di sana market cap-nya udah mendekati 500 T atau tepatnya 462 triliun. Coba kita kok sanksi sampai 462 triliun. DSSA ya. Ya inilah, bener lah ya. Betul. Karena 462 ya triliun. Ini udah miliar ini. Billion kan miliar ya. Ya, miliar. Million juta, billion miliar, jadi ya benar. Ya, 462 miliar. Dengan valuasi harian 174 miliar memenuhi syarat ya, DSSA. Tapi kan ya tergantung MSCI-nya, nggak mungkin masukin dua-duanya, misalnya tiga-tiganya ya. Oh iya, ada info bahwa uang MSCI yang ditradingkan di Indonesia ya tetap ya, karena melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun, jadi yang ngapain ditambah investasinya
kok ekonominya menurun kok. Nah, itu ya. Jadi ternyata memang banyak faktor ya untuk masuk MSCI juga. Ini free float-nya 20%. Nah, DSSA harganya udah 53.000 ya. Termasuk premium. Mahal ya untuk retail. Ya, itu. Nah, itu ya. Itu DSSA. Jadi pilihan pertama brand, kemudian pilihan kedua DSSA, pilihan ketiga jatuh ke Pani ya. Pani dengan valuasi market cap-nya 246 triliun, sedangkan valuasinya 119 miliar valuasi harian. Jadi telah memenuhi syarat. Yang keempat, ya cuan dengan valuasi market cap di 189 triliun telah memenuhi syarat dan valuasi 222 miliar memenuhi syarat juga. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian disusul BRMS ya. BRMS tapi valuasinya ya BRMS yang ke-5 ya. Yang ke-5 dengan market cap 61 triliun di mana valuasinya rata-rata 318 miliar. Nah, ini BRMS juga masuk, baru disusul dengan PTRO. Nah, kalau Raja jelas nggak mungkin, market cap-nya kecil ya. Kemudian PTRO juga enggak karena di bawah 40 triliun ya. Apalagi Raja enggak. Jadi yang enggak ini, kalau ini bicara big ya, kalau small ya bisa-bisa aja. Raja, Ratu, CBDK, PTRO, SSIA enggak ya. SSIA tidak. Itu ya. Jadi ya untuk catatan aja, saya terkaget-kaget hari ini melihat brand udah di 13%, 12% enggak berani masuk. Dan ternyata ARA. ya udah, bukan rezeki ya. Ini sebagai catatan dan sebagai rebalancing ya, rebalancing MSCI maupun rebalancing IHSG ya, IDX ya. Saya kira cukup ya. Salam sehat. Kita coba ke judul aja ya. Jadi ini perkiraan ya. Jadi tanggal coba Juli ya. Juli tanggal 25 ya. Itu tebakan saya ya 24-25 ya, tapi saya pilih yang 25 kalau dipaksa milih. 25 Juli itu mungkin rebalancing
bursa kita IDX atau IHSG. Kemudian disusul tanggal 12 Agustus Selasa. Jadi di kita Rabu dini hari ya. 2025 itu rebalancing MSCI. Tapi ini biasanya ya. Kalau bursa indeks kita memang semesteran. Jadi yang pokok ya. Kalau dulu sering dinamakan indeks mayor. Sedangkan bagi MSCI itu indeks minor. Ya. Tetapi akhir-akhir ini agak menipis. Jadi maksudnya kalau dulu di indeks minor itu lebih sedikit yang emiten yang direbal ya. Jadi paling 1, 2 misalnya kan. Tapi yang hari atau bulan November itu biasanya besar atau lebih banyak gitu ya. Tapi itu tidak pasti ya, tapi cuma kebiasaan dan bisa berubah. Yang jelas tadi 25 Juli 2025 hari Jumat ya. Itu prediksi saya atau cenayang ya, akan diadakan rebalancing IHSG dan tanggal 12 Agustus Selasa atau Rabu dini hari, jadi tanggal 13 kita ya 2025 itu akan ada rebalancing MSCI yang kuartalan ya, bukan semesteran. Saya cukup, salam sehat.